البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya dari kitab Al-Isriniyat karya Asy-Syaikh Abdul Khalid At-Tabahullah, hadis yang terakhir kemarin kita baca disetorkan terlebih dahulu, yaitu hadis yang berisikan tentang keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, yang mana beliau merupakan salah satu sahabat yang paling Rasulullah cintai dari kalangan lelaki. Suatu ketika di dalam hadis yang sahih, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, beliau ditanya, "Ya Rasulullah, man ahabbun nas ilaik?" Siapakah orang yang paling kau cintai? Kata beliau alaihi salatu wassalam, Aisyah. Aisyah. Kemudian orang tadi bertanya, "Wa minar rijal?" Kalau dari kalangan lelaki siapa? Kemudian beliau alaihi salatu wassalam mengatakan abuha, bapaknya. Siapa bapaknya Aisyah? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sahabiyun jalil, sahabat yang mulia. Beliau mendapatkan gelar As-Siddiq itu enggak main-main. Gelar As-Siddiq adalah orang-orang yang benar-benar jujur dan tulus. Di antara bentuk kejujuran beliau, satu yang sangat besar sekali dan tidak terlupakan dalam sejarah, bagaimana beliau menemani Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah di antaranya. Kemudian rahasia ketika beliau berada di rumahnya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ketika sebelum berangkat hijrah kan sempat sembunyi di dalam rumahnya siapa? Ali bin Abi Thalib. Aman, enggak terbongkar rahasianya. Siapa yang menemani beliau? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Masya Allah. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ketika orang-orang murtad tidak mau bayar zakat, siapa yang memerangi? Yang memerangi, kemudian kembali para sahabat membayar zakat, menunaikan zakat. Siapa yang memerangi? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian ketika Rasulullah meninggal dunia, sempat para sahabat ribut, kacau keadaannya. Umar bin Khattab pun juga sempat tidak terima. Siapa yang menenangkan? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Masya Allah. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kuntu muttakhidan min ummati khalila, lattakhadtu Abu Bakrin khalila." Bayangkan itu. Kalau seandainya aku menjadikan dari umatku seorang kekasih, yaitu mendapatkan kecintaan yang tinggi, al-khullah, niscaya akan aku jadikan Abu Bakar sebagai khalil. Tapi enggak ada. Umat Rasulullah SAW adanya hanya mahabbah, rasa cinta, habib. Jadi habib itu artinya itu mahbub, yang dicintai. Paham ya? Nah, adapun kalau khalil enggak ada. Yang mendapatkan khalil hanya dua saja, ya kan? Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, Masya Allah. Tafadhal barakallahu fiik, hadis disebarkan. Naam, tafadhal antum. Ewa. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal.
Tattakhatu? Ayo na'am ahsan barakallahu fiik. Ayo, tadi terbalik antum tadi ya? La ba'as. Tafadhal. Naam ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Naam ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Tafadhal. Ayo. Naam ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Naam ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Tafadhal. Naam ahsanta barakallahu fiik. 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 Tafadhal. Ewa, walau kuntum muttakhidan qalilan, walau kuntum muttakhidan qalilan, ewa na'am ahsanta barakallahu fiik. A'anakumullah. Tafadhal. Ewa, bismillah.
khataban nabiyyu. Aba? Ewa? Naam, ahsanta barakallahu fiik. A'anakumullah. Tafadhal. Lattaqat. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Hafal? Hah? Naam, la ba'as, khair insyaallah. Hafal? La ba'as. Naam, kita lanjutkan barakallahu fiikum yang berikutnya. Qala al-mu'allif asbahullah, pembahasan yang baru, Fadlul Faruqi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Keutamaan Al-Faruq. Simak baik-baik kitabnya ya. Keutamaan Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab sahabiyun jalil. Termasuk daripada khalifah yang masuk dalam barakallahu fiikum barisan khilafatun nubuwah. Khalifah yang kedua setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kunyahnya Abu Hafsin. Kunyahnya Abu Hafsin. Mengenai beliau sangat banyak sekali dan juga sangat tebal berkaitan masalah sejarah biografi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kami akan sebutkan di antaranya saja. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang sahabat yang sangat memiliki kecemburuan di dalam agama Islam luar biasa. Hampir-hampir keinginan Umar bin Khattab dalam suatu perkara seringnya dibenarkan oleh wahyu. Di antaranya adalah keinginan beliau tatkala saat itu belum turun ayat hijab. Waktu itu orang lewat masih biasa, laki-laki perempuan berpapasan tanpa hijab. Awal mulanya seperti itu. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat pengen sekali kalau turun ayat hijab. Paham ya? Suatu ketika Saudah istri Rasulullah SAW, suatu ketika keluar ada keperluan, ada hajah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langsung mengatakan, "Ya Saudah, wahai Saudah, aku tahu walaupun kamu sembunyi-sembunyi." Bayangkan, padahal itu istri Rasulullah. Kenapa Umar bin Khattab berani mengatakan seperti itu? Karena pengen sekali kalau seandainya turun ayat hijab itu loh. Pengen sekali kalau seandainya turun ayat hijab sehingga para wanita tertutup. Tidak Tidak keluar leluasa kemudian bertemu laki-laki yang bukan mahramnya atau bebas saling memandang atau semisalnya. Ternyata benar. Setelah sampai kepada Rasulullah, Saudah cerita kepada Rasulullah SAW tentang apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab tadi. Tidak lama kemudian di antaranya ayat yang berkaitan masalah hijab turun, surat Al-Ahzab ayat 59. Paham ya? Surat Al-Ahzab ayat 59. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahima. Ayat mengenai diwajibkannya untuk memakai hijab bagi para wanita. Nah, artinya apa? Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu
dan anak-anak perempuanmu dan istri-istri kaum mukminin agar mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar apa? Mudah dikenal dan tidak diganggu. Nah, dan barang siapa yang tidak mentaati waktu itu, barakallahu fiik, langsung ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Nah, sebagian mereka yang tidak punya jilbab, mereka menyobek sebagian pakaiannya, dikasihkan kepada yang lainnya. Bayangkan, menunjukkan bahwasanya ketika turunan hijab, para wanita langsung semangat berhijab. Yang semula bebas, mereka saling tatap muka dengan laki-laki ajnabi, langsung saat itu apa? Terhijabi. Nah, barakallahu fiik. Di antaranya siapa? Di antaranya sebabnya Umar Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian ketegasan Umar Khattab suatu ketika Rasulullah SAW bersama para wanita yang sedang bertanya tentang ilmu agama. Nah, karena Rasulullah SAW di Masjidil Walid, kedudukannya seperti orang tua. Ngobrol, bertanya, kemudian ada yang tertawa. Begitu datang Umar Khattab, izin masuk kepada Rasulullah SAW, langsung para wanita langsung diam seketika. Kaget mereka. Kaget, diam semuanya. Rasulullah pun bingung, ada apa ini? Ternyata karena Umar Khattab datang, bayangkan. Dengar suaranya aja orang takut para wanita. Nah, karena Umar Khattab ini sangat tegas sekali. Dan Allah Ta'ala takdirkan sampai di akhir wafatnya beliau istiqomahnya luar biasa. Beliau meninggal dibunuh oleh orang yang sangat kurang ajar. Orang Majus, Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Naam, Abu Lu'lu'ah al-Majusi pembunuhnya. Yang hingga saat ini diagung-agungkan oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Wallahu alam kuburannya benar atau tidak. Di daerah Iran sana disebutkan dalam kitab sejarahnya itu ada semacam kuburan, dibangun kuburan tersebut, ditulisi Abu Lu'lu'ah al-Majusi radhiyallahu anhu. Abu Lu'lu'ah al-Majusi radhiyallahu anhu. Padahal yang bunuh Umar Khattab. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, namanya Fairuz. Namanya Fairuz. Nah, itu disebutkan dalam sejarahnya ma'ruf seperti itu. Wa illa dia ma'ruf dengan apa? Sebutan Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Mantan budaknya Mughirah bin Syu'bah. Mantan budaknya Mughirah bin Syu'bah. Nah, kejadiannya waktu itu pada salat subuh, remang-remang. Waktu itu kan enggak ada lampu. Orang salat subuh, orang taunya ya sop-sop, enggak bawa apa-apa. Ternyata dia bawa pisau dia. Paham ya? Langsung Abu Lu'lu'ah al-Majusi menusuk Umar Khattab dari belakang. Disebutkan dalam suatu riwayat 3 kali tusukan itu ya, ditusuk sampai akhirnya Umar pun jatuh waktu itu. Nah, Allahul musta'an. Syahidnya di sini barakallahu fiik, Umar Khattab radhiyallahu anhu, nah, ketika beliau minta izin untuk masuk di hadapan Rasulullah SAW, para wanita yang semula berada di sisi Rasulullah bertanya, ngobrol, tertawa, langsung diam seketika. Sampai-sampai Umar Khattab cerita, "Ya Rasulullah, kenapa mereka itu, wahai Rasulullah, kalau di hadapan engkau santai, tertawa-tertawa, tapi ketika ketemu sama aku terdiam?" Nah, kemudian langsung Umar marah kepada para wanita tadi itu. "Ada apa ini?" Kata para wanita, "Demi Allah, kamu itu lelaki yang paling keras." Paling keras dalam artian karena dia itu tegas itu loh. Tegas dalam menegakkan kebenaran. Itu maksudnya. Disebutkan dalam syarahnya seperti itu. Akhirnya Rasulullah pun mengakui, sampai mengatakan dalam hadis yang sahih, hadisnya barakallahu fikum di dalam sahihain itu ya. Bukhari Muslim, yaitu hadisnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Rasulullah mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi, walladzi nafsi biyadihi, ma laqiyaka syaitan salikan qattu." Artinya apa? Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalau seandainya setan itu bertemu kamu dalam kondisi kamu berjalan, la salaka syaitan fajjan ghaira fajjik. Niscaya setan akan mencari apa? Mencari gang yang lain, jalan yang tidak kamu lewati. Bayangkan. Jadi berpapasan, setannya takut. Paham ya? Nah, dalam riwayat yang lain dengan semakna, "Ya Umar, law salakta fajjan la salaka syaitan fajjan ghaira fajjik." Wahai Umar, kalau kamu berjalan suatu lorong, niscaya setan akan mencari lorong yang lain, jalan yang tidak kamu lewati. Setan, bayangkan. Karena tegasnya Umar Khattab radhiyallahu anhu. Dan benar ya, ketika Umar Khattab meninggal dunia, banyak kan fitnah.
Banyak mulai terbuka pintu fitnah setelah apa? Di antaranya meninggalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semakin banyak lagi setelah meninggalnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Naam. Inilah biografi singkat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil. Beliau kunyahnya Abu Hafsin. Beliau kenapa tidak termasuk al-muktsirun fi riwayatil hadis? Kenapa beliau tidak termasuk para sahabat yang paling banyak periwayatannya? Para ulama telah menyebutkan al-khulafa ar-rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, padahal mereka pemimpin, tapi kenapa kok riwayat hadisnya sedikit? Karena mereka tersibukkan. Paham ya? Tersibukkan, terfokuskan dengan amanah, yaitu mengemban amanah berupa pemimpin. Abu Hurairah bukan pemimpin. Banyak riwayatnya. Kapan saja mau cari ilmu bebas. Paham ya? Nah, antum lihat al-muktsirun fi riwayatil atsar, hampir semuanya bukan pemimpin. Iya kan? Nah, bisa dikatakan bukan pemimpin. Tapi al-khulafa ar-rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka banyak, ada riwayatnya ada, cuma tidak sebanyak Abu Hurairah. Tidak sebanyak Ibnu Umar, tidak sebanyak Jabir bin Abdullah, tidak sebanyak Aisyah. Paham ya? Karena mereka apa? Sibuk mengemban amanah tadi itu, yaitu menjadi seorang pemimpin. Berat. Na'am barakallahu fiik. Qala al-mu'allif wa sabahullah Fadlul Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu an Jabir bin Abdullah Abu Abdullah sahabiyun jalil. Inilah Jabir bin Abdullah yang sering mendengar, sahabat yang mulia, yang mencerminkan sosok yang sangat bertanggung jawab dalam hal apa barakallahu fikum, memilih suatu pasangan. Padahal waktu itu Rasulullah mengarahkan agar Jabir bin Abdullah ini kalau milih pasangan yang gadis. Paham ya? Ternyata beliau milih yang janda. Nah, bukan karena menyelisih perintah Rasulullah, bukan. Tapi karena apa barakallahu fiik? Karena ternyata bapaknya Jabir bin Abdullah, paham ya? Ketika meninggal dunia, itu meninggalkan anak-anak perempuan banyak. Paham ya? Sehingga Jabir bin Abdullah ini kalau seandainya menikah dengan seorang gadis, kewalahan nanti ngurus apa? Saudari-saudarinya. Akhirnya milihlah janda. Tujuannya apa? Agar bisa membantu memperingan beban saudara-saudarinya. Paham ya? Itulah tujuan Jabir bin Abdullah. Wa illa Rasulullah menyarankan, "Ya Jabir, apakah kamu sudah menikah?" "Sudah ya Rasulullah." "Janda atau gadis?" Kata Jabir, "Janda." "Kenapa engkau tidak milih gadis?" katanya. Dijelaskan oleh Jabir bin Abdullah alasannya tadi itu. Paham ya? Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Abu Abdullah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhaltul jannata fara'aitu fiha daran aw qasra. Perhatikan nih, keutamaannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu luar biasa. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, aku masuk ke surga. Bayangkan, kapan ini masuk ke surga, kapan ini? Tragedinya kapan? Abdurrahman? Isra. Ketika tragedi Isra Mi'raj. Paham ya? Rasulullah kan naik ke atas langit yang 7. Paham ya? Di antaranya ini, aku masuk ke surga, kemudian aku melihat di dalamnya ada rumah atau istana qasra. Disebutkan dalam riwayat qasran min dahab, istana yang terbuat dari emas. Rasulullah pun sempat terkejut, nih punya siapa gitu loh. Nah, akhirnya fakultu, aku pun mengatakan, liman hadza? Milik siapa ini? Istana terbuat dari emas ini. Faqalu, mereka yang berada di situ mengatakan, li Umar bin Khattab. Bayangkan, miliknya Umar bin Khattab. Tak sembarangan. Umar bin Khattab ternyata sudah dibangunkan apa? Istana atau rumah terbuat dari emas di surga. Luar biasa ini. Lah di dunia aja kalau antum punya, lihat, ada rumah terbuat dari emas, merah enggak? Itu di dunia, di surga dibangunkan rumah terbuat dari emas, istana terbuat dari emas. Akhirnya fa'aradtu an adkhul. Bayangkan, Rasulullah sebenarnya pengen masuk ke istana tadi, tapi Rasulullah ingat, fadzakartu ghairatak. Tapi aku ingat kecemburuanmu wahai Umar. Maksudnya Umar bin Khattab itu kecemburuannya kuat sekali gitu loh. Jadi kalau dalam masalah agama ada orang yang kira-kira menyakiti Rasulullah, beliau langsung tegas gitu. Ingat gak antum kisahnya siapa itu? Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah At-Tamimi yang mulutnya lancang. "I'dil ya Muhammad." Berbuat adillah kamu wahai Muhammad. Mulutnya lancang, langsung Umar bin Khattab mengatakan apa? "Ya Rasulullah, da'ani an adriba unuka." Wahai Rasulullah, biarkan aku penggal leher orang ini. Bayangkan, luar biasa ketegasan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Nah, beberapa kasus seperti itu berani. Nah, kecemburuannya terhadap agama kuat sekali. Apalagi kalau sampai menyinggung Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah mau masuk ke rumah terbuat apa? Dari emas tadi, Rasulullah ingat, fadakatu khairatak, aku ingat betapa besarnya rasa kecemburuan wahai Umar. Fabaka Umar, kemudian Umar pun menangis. Umar berlinang matanya menangis. Karena Rasulullah yang mengucapkan, bayangkan. Maksudnya itu seharusnya Rasulullah lebih pantas gitu loh untuk mendapatkannya itu, kok malah aku gitu loh. Masya Allah. Fabaka Umar, kemudian Umar pun menangis maqal. Seraya Umar berkata, "Ai Rasulullah." Ai ini adalah harfun nida. Ai di sini harfun nida. Jadi harfun nida bukan ya. Bukan ya saja ya. Ya juga, cuman itu umul bab. Induk dalam bab huruf nida itu ya. Tapi di asalnya ai ini. Ai Rabb, ai fulan. Artinya sama ya Rasulullah itu artinya. Jadi ayat termasuk harf nida ya. Ayat Rasulullah, ya Rasulullah, awa alika nyughar. Apakah aku merasa cemburu terhadapmu wahai Rasulullah? Maksudnya apa? Maksudnya itu engkau lebih berhak mendapatkannya Rasulullah, gitu loh. Paham ya? Jadi enggak perlu engkau khawatir untuk memasukinya. Itu maksudnya Umar Khattab seperti itu. Di sini berarti menunjukkan bahwasanya Umar Khattab merasa merendahkan di hadapan Rasulullah SAW, padahal sudah mendapatkan apa tadi? Sudah dibangunkan istana terbuat dari emas di surga. Masya Allah. Na'am barakallahu seperti itu. Allah musta'an. Menunjukkan bahwasanya di sini apa? Barakallahu fiik. Beliau merasa dirinya ini kok bisa Rasulullah SAW malah justru apa? Barakallahu fiik, waktu itu tidak memasukinya gara-gara diriku. Dalam syarahnya sebutan seperti itu ya. Nah barakallahu fiikum. Kemudian Umar menangis. Seraya mengatakan, ya Rasulullah, apakah mungkin aku cemburu terhadap dirimu ya Rasulullah? Maksudnya kalau seandainya engkau yang masuk silahkan gitu loh. Paham ya? Nah, Masya Allah. Rumah istana terbuat dari emas. Keutamaannya siapa ini? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan beliau barakallahu fikum hidakumullah, selama menjadi khalifah pemimpin, banyak keadilan-keadilan yang beliau tegakkan. Sampai-sampai kemenangan kaum muslimin. Nah barakallahu fikum, di antaranya apa? Di antaranya melalui tangannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, meluas sampai luas sekali. Nah, di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah beliau terbunuh, kemudian khalifah yang berikutnya Utsman bin Affan, banyak fitnah. Banyak fitnah. Nah, barakallahu fiik. Kemudian beliau juga terbunuh, muncullah khalifah yang keempat yaitu siapa? Ali bin Abi Thalib, fitnah juga semakin banyak. Nah, barakallahu fiik seperti itu. Tapi Umar Khattab radhiyallahu anhu, beliau ma'ruf digelari Al-Faruq. Kenapa? Li'anna Allah farraqa bainal haqqi wal batil bisababih. Digelari Al-Faruq dikarenakan Allah Taala memisahkan antara al-haq dan al-batil dengan sebab Umar Khattab radhiyallahu anhu. Bayangkan, suatu ketika ada orang yang dia berhujah dengan takdir. Bayangkan tegasnya Umar Khattab. Beliau enggak langsung kasih toleran itu enggak. Pencuri malah berhujah dengan takdir dia. Mau dipotong tangannya, pencurinya ngeyel. Mahlan ya Amirul Mukminin katanya. Tunggu dulu katanya. Pencurinya ini mau dipotong tangannya, ditegakkan had, ditegakkan hukuman, malah ngeyel pencurinya. Mahlan ya Amirul Mukminin. Tunggu dulu wahai Amirul Mukminin. Innama saraqtu biqadarillah. Aku mencuri dengan takdir Allah katanya. Jadi dia mau dipotong tangannya, suruh apa? Umar Khattab, tunggu dulu katanya. Aku mencuri dengan takdir Allah. Umar Khattab, Masya Allah, beliau cerdas juga. Jawabnya juga mudah. Wa innama qata'tu yada biqadarillah. Dan aku pun mau memotong tanganmu juga dengan takdir Allah gitu loh. Paham ya? Jadi enggak boleh orang berhujah dengan takdir dalam perbuatan maksiat, enggak boleh. Paham ya? Disyariatkan, dianjurkan berhujah dengan takdir kalau tertimpa musibah, antum jatuh, kepleset, qaddara ma syafa'al. Antum lagi santai-santai naik motor, dompetnya hilang, qaddara ma syafa'al. Itu benar, musibah. Tapi kalau antum atau kita atau orang berbuat maksiat kok berhujah dengan takdir, itu enggak diperbolehkan. Paham ya? Nah, tapi berhujah dengan takdir yang tepat adalah apa? Ketika ditimpa musibah. Nah, jangan mengatakan, tadi kalau seandainya enggak lewat sini enggak kepleset, itu enggak benar. Syahidnya dalam hadis ini barakallahu fiik, keutamaan Umar Khattab radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil, khalifah yang kedua setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau dibangunkan rumah atau istana terbuat dari emas di surga Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita melihat itu qala
Syekhul Islam rahimahullah taala, berkata Syekhul Islam rahimahullah, "Tsumma ba'da Abi Bakrin," kemudian setelah Abu Bakar, Umar bin Khattab. Ini lihat urut-urutannya ini, karena ini membantah Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah itu kurang ajar. Kenapa kurang ajar? Mereka mengatakan bahwasannya Jibril salah alamat. Jibril apa? Salah alamat. Seharusnya yang dapat wahyu itu bukan Rasulullah, katanya. Sampai setingkat itu, bayangkan. Nah terus siapa? Ali. Ali bin Abi Thalib dapat wahyu. Karena mereka apa? Bahkan menyanjung Ali hingga tingkatannya apa? Allah. Syiah Rafidhah. Barakallahu fikum, Allah musta'an, seperti itu. Kita lihat sini. Jadi ini bantahan terhadap Syiah Rafidhah. Yang dikatakan Syekhul Islam bahwasanya akfar minal Yahud wan Nasara. Syiah Rafidhah lebih kafir daripada Yahud wan Nasara. Tsumma ba'da Abi Bakr Umar bin Khattab huwa alladhi lam takun ta'khudhuhu fillahi laumata la'im wa kana azhadan nas bi ittifaqil khalqi. Intaha min daqaiqit tafsir. Masyaallah. Kemudian setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Wa huwa, yang mana beliau adalah orang yang tidak pernah punya rasa takut di dalam barakallahu fikum berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak takut terhadap apa? Tidak takut terhadap celaan orang yang mencela. Laumatalaim, celaan orang yang mencela. Wa kana azhadan nas bi ittifaqil khalqi. Yang mana beliau adalah manusia yang paling zuhud dengan kesepakatan barakallahu fikum manusia. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, walaupun beliau pemimpin, beliau khalifah, beliau adalah orang yang paling zuhud. Masya Allah. Ketika beliau menunaikan hak-hak orang fuqara masakin, diberikan sesuai dengan apa? Haknya. Tidak pernah beliau memotong atau mengambil hak-hak mereka. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil. Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mendengar Rasulullah SAW waktu itu meninggal dunia, sempat beliau tidak terima karena beliau merasa bagaimana mungkin Rasulullah, sosok seorang yang kita cintai, yang kita bela, yang kita ikuti, meninggal dunia, hampir nggak percaya gitu loh. Siapa yang menenangkan waktu itu di hadapan manusia yang sempat ribut? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Khutbah beliau. Setelah khutbah beliau menenangkan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa innahu hayyun la yamut." Bayangkan itu. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka dia sudah mati. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah Ta'ala zat yang maha hidup, tidak pernah mati. Langsung luluh hatinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Langsung seakan-akan apa? Seakan-akan belum pernah mendengar sebelumnya. Bayangkan itu. Karena apa? Karena memang posisinya sedih sekali ketika Rasulullah SAW meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian hadis yang masyhur, yang ma'ruf, yang sudah antum hafal semua. Yang hingga saat ini barakallahu fikum kita menghafalnya dan kita mengajarkannya. Hadis apa itu? Hadis Umar bin Khattab. Hadis innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Semua amalan tergantung dengan niatnya. Paham ya? Hadis pertama dalam Arba'in Nawawiyah. Paham ya? Kemudian barakallahu fikum dalam Riyadhus Shalihin juga hadis pertama. Dalam Umdatul Ahkam juga hadis pertama. Paham ya? Barakallahu fikum. Kenapa? Karena tidak ada satu riwayat pun yang sahihah mengenai riwayat innamal a'malu binniyat melainkan apa? Dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Paham ya? Innamal a'malu binniyat. Datang dari berbagai macam jalur, tapi yang sahih dari riwayatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sahabiyin jalil, sahabat yang mulia, khalifah yang kedua. Digelari dengan Al-Faruq tadi kenapa? Kenapa digelar Al-Faruq tadi? Kenapa Irsyad digelari Al-Faruq? Li'anna Allah Azza wa Jalla farraqa bainal haqqi wal batil bisababih. Dikarenakan Allah Ta'ala membedakan antara al-haq dan al-batil dengan sebab man Khattab anhu, ketegasannya dalam menjalankan kepemimpinan, kemudian amanah dalam mengemban kepemimpinan dan juga yang semisalnya.
Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah, dalam hadis yang mulia ini Rasulullah SAW ketika mau masuk, beliau tidak langsung masuk, tapi ingat bagaimana betapa besarnya kecemburuan Umar Khattab anhu. Karena kisah-kisah yang masalah hijab, masalah ayat barakallahu fikum turunnya hijab, itu kisah-kisahnya kalau antum perhatikan satu persatu, itu hampir semuanya Rasulullah saat itu diajak ngobrol langsung mengenai hijab itu. Mulai dari para wanita bagaimana beliau mengusulkan, ya Rasulullah, kalau seandainya para wanita diperintahkan untuk berhijab ya Rasulullah. Nah, sampai bertahap ayat hijab, kemudian turun ayat hijab yang barakallahu fikum ayat 59 dalam surat Al-Ahzab itu. Nah, terlibat di situ. Kemudian juga Saudah. Zaudatun Nabi SAW juga masuk di situ juga dalam kisah apa? Turunnya ayat hijab tadi itu. Kemudian apa barakallahu fikum hafizakumullah, ketika mengingat itu semuanya Rasulullah mau masuk enggak jadi. Justru malah Umar bin Khattab menangis gitu loh. Kenapa kok enggak mau masuk? Sampai-sampai beliau mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah aku merasa cemburu dengan keberadaan engkau kalau seandainya masuk ke dalam istana tersebut? Bayangkan. Nah, menunjukkan bahwasanya apa? Hormatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di hadapan Rasulullah SAW. Dalam kondisi beliau sangat tegas di dalam menegakkan keadilan dan juga tidak basa-basi di hadapan manusia, tapi kalau di hadapan Rasulullah luluh beliau. Paham ya? Luluh. Nah, sampai-sampai ketika Rasulullah ceritanya, ya Ibnu Khattab, kenapa para wanita mereka pada lari, diam, kemudian enggak ada yang tertawa lagi setelah kau datang? Apa kata Rasulullah? Adhaqallahu sinnak ya Rasulullah. Bayangkan, Umar bin Khattab langsung mendoakan seperti itu. Adhaqallahu sinnak ya Rasulullah. Semoga Allah Ta'ala membuat gigi engkau tertawa ya Rasulullah. Bayangkan. Jadi itu termasuk doa yang bagus juga ya. Nah, maksudnya itu biar senyum, tertawa, tapi sesuai dengan kadarnya. Umar bin Khattab mengatakan seperti itu. Adhaqallahu sinnak ya Rasulullah. Semoga Allah Ta'ala membuat gigi baginda, gigi engkau ya Rasulullah tertawa. Beliau sempat tertawa Rasulullah SAW. Maksudnya keberadaannya kok aneh gitu loh, kok begitu Umar datang diam semua itu loh. Sebelumnya ketika Umar belum datang, para wanita bertanya, ada yang ngobrol, bertanya, kemudian tertawa. Tapi begitu datang Rasulullah, begitu datang Umar Khattab radhiyallahu anhu, langsung diam seketika. Langsung pakai hijabnya mereka. Padahal ini waktu itu posisinya apa barakallahu fiik? Di hadapan Rasulullah SAW. Sampai Umar yang marah. Kenapa kalian di hadapanku malah kayak gitu, padahal di hadapan Rasulullah kalian santai-santai, tenang-tenang. Para ulama menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW dalam kondisi setegas apapun, beliau adalah orang yang paling lembut. Nah, barakallahu fikum, hingga apa? Hingga manusia pun senang dengan beliau. Bukan berarti Umar Khattab keras tidak pada tempatnya, bukan. Beliau tegasnya itu menurut para wanita, tegas keras itu karena apa? Karena di dalam menegakkan keadilan itu enggak pandang. Nah, Rasulullah juga sama. Rasulullah kalau menegakkan keadilan enggak pandang. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan apa dalam hadis yang sahih? Lau kanat Fatimah bintu Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Kalau seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya akan aku potong tangannya. Beliau juga sama, enggak pandang bulu juga. Mau anaknya sendiri kalau mencuri potong tangannya. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam shawab. Ini yang barakallahu fikum, bacakan hadisnya Jabir bin Abdullah mengenai keutamaan Umar Khattab radhiyallahu anhu. Besok instarkan hadisnya ini. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.